Sekarang kita berada di kolam pancing Pak Nangin di Petumbak. Ini hari ini Minggu juga diadakan semacam pancing lomba. Ini adalah diadakan oleh Pak Kuzu SW Tarigan SE. Bapak ini juga caleg untuk DPRD Kabupaten Deli Serdang untuk dapil 3 nomor urut 2 dari Partai Nasdem. Ini suatu yang berkah hari ini, cuaca bagus, yang datang pun ramai, ada yang dari Medan, ya juga dari Serdang, Pakam, entah dari mana lah yang datang ini. Ini cuaca bagus sehingga asik untuk berlomba memperebutkan hadiah ikan mas. Kalau yang kita dapat informasi, kalau ikan lele tidak ikut. Tapi kalau ikan mas dapat hadiah. Berapa hadiahnya ini panitia yang menentukan apakah ditimbang atau tidak. Tapi yang jelas hari ini kita akan coba wawancarai Pak Kuzu SW Tarigan SE. Bapak ini sudah lama menjadi caleg, menjadi anggota dewan di DPRD Deli Serdang. Jadi kali ini juga akan mencalonkan diri lagi. Dan kita karena sudah beberapa hari lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan umum, baik untuk caleg atau DPRD di tingkat kabupaten, kota atau DPR RI, juga untuk capres, calon presiden. Ini di depan kita sudah ada Pak Kuzu SW Tarigan SE. Selamat siang Pak Tarigan. Selamat siang Bapak. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat walafiat, juga kami semua dan juga yang ikut-ikut lomba pancing. Ini nampaknya luar biasa ramainya. Hari pun cerah, tidak hujan, juga tidak panas, tak tajam panasnya. Jadi enak. Ini macam mana menurut Bapak situasi sekarang ini? Apakah diadakan khusus untuk meramai-ramaikan akan diadakan pemilihan umum dan Pilpres 14 Februari 24? Terima kasih Bapak. Hari ini kita melakukan kegiatan mancing gembira gratis yang dilakukan oleh saya Kuzu Serasi Wilson Tarigan selaku calon legislatif DPRD Kabupaten Deli Serdang melalui Partai Nasdem. Yang di sebelah saya ini Bapak Nangin, beliau lah owner kolam ini. Kebetulan beliau ini simpatisan saya dan dia ngefans katanya sama saya. Jadi dia kasih ini semua fasilitas free alias gratis. Jadi terima kasih Pak Nangin sudah melakukan ini. Saya hanya menyiapkan ikannya saja. Selebihnya ini semua, bahkan makan siang pun beliau siapkan nanti gratis untuk Partai Nasdem. Dari peserta ini tadinya ada kita tabur ikan kurang lebih 300 kg untuk supaya yang hobi-hobi mancing lah, seputaran Patumba, Deli Tua, Biru-Biru, begitu juga ada dari Lui Pakam, juga ada dari Medan, untuk memberikan menyalurkan hobi-hobi mereka. Hobi-hobi pemancing ini mereka benarnya kadang kalau saya tanya pemancing ini bukan karena ikannya tetapi karena hobi. Bapak lihatlah ini hampir peserta ini kurang lebih saya rasa hampir 300-400 orang ada ini yang hadir. 500-an ya Pak Nangin ya. Dari sana karena luasnya ini pun hampir 1 hektar ini luasnya kolamnya ini. Inilah yang bisa kita berikan, lakukan ke masyarakat kita menjelang pemilu ini. Mudah-mudahan dengan hatinya gembira karena Nasdem ini politik yang riang gembira. Tidak boleh sini ada sedih-sedih di Partai Nasdem. Semua harus gembira. Makanya kita lakukan ini supaya mereka juga kembali nanti ke rumah dengan riang gembira. Ini salah satu sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan lomba pancing hari ini Pak Tarigan ya. Oh iya, ini bukannya lomba pancing Pak. Ini hanya saya buat, saya berikan ikannya, mereka mancing gratis, tidak ada berlomba. Tapi kita buat sebenarnya ada sebuah apa namanya? Jackpot ya. Saya nggak ngerti juga ini apa jackpot ini. Nah, jackpot ini ada sebagian ada 10 ekor ikan mas yang besar kita bikinkan tandanya. Nanti mereka yang dapat itu nanti kan kita kasih hadiah supaya kenang-kenangan bagi mereka. Selebihnya ada ikan lele tadi kita tebar itu 300 kilo.
Itu tidak ada bayar, ini semua hanya untuk bergembira saja pada hari ini, mengisi waktu, menyalurkan hobi daripada rekan-rekan kita yang hobi dengan memancing. Ini jam berapa dibuka tadi, Pak? Tadi jam 9 kita mulai, nanti akan berakhir ya sampai jam berapa lah mereka mau. Bahkan kita berkeinginan ini untuk melakukan sampai tanggal 13 supaya hobi-hobi pemancing ini sekalian juga berbagi supaya membawa gizi protein ikan ke rumah, sekaligus menyalurkan hobi, bisa juga membawa ikan ke rumah ke keluarga di rumah. Ini makan siang disediakan, Pak ya? Makan siang insya Allah disediakan. Ini Pak tarikannya, Pak ya? Ya Pak. Pak. Angin-angin ini Pak Angin-angin. Ya. Yang mengendorse, yang ownernya beliau yang mensupport ini semua. Saya tinggal datang, bicara, bahkan semua pun beliau selesaikan. Pak Tarikan, ini tanggal 14 Februari kita mau pesta demokrasi, baik untuk pemilihan umum, caleg, kabupaten, kota dan DPR RI, dan juga untuk pilpres, calon presiden. Ini ada 3 calon presiden kita ini. 3 nampaknya sedang berjuang keras dan juga sama-sama kuat peluangnya. Tak ada satupun yang mau mengalah. Kalau menurut Pak Tarikan macam mana itu ya sebenarnya? Terima kasih Bapak. Untuk presiden, kami Partai Nasdem ini sudah harga mati nih Pak. Anies Rashid Baswedan, amin, nomor 1. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar, sesuai dengan perintah Bapak Ketua Umum Surya Paloh. Bahwasanya kami kader atau pengurus Partai Nasdem tidak bisa ini lari kemanapun. Kami harus berjuang sampai titik darah terakhir untuk memperjuangkan Amin menjadi presiden. Itu Pak dia. Jadi kalau untuk yang lain saya tidak bisa cerita dengan calon yang lain. Kami cuma berjuang bagaimana supaya Bapak Anies Rashid Baswedan dan Haji Muhaimin Iskandar bisa menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Selebihnya tentu kita berharap kepada masyarakat, ya pilihlah Amin nomor 1 untuk menuju perubahan yang adil dan makmur untuk Indonesia. Jadi memang udah harga mati semua Bapak ya? Kalau untuk Partai Nasdem, bukan saya saja Pak, untuk seluruh kader Partai Nasdem di seluruh Indonesia itu perintah daripada Ketua Umum. Jadi di Partai Nasdem itu Pak, perintah Ketua Umum itu nomor 1. Jadi siapa yang lari daripada perintah beliau, silahkan tinggalkan partai ini. Itu perintah daripada Ketua Umum Bapak Haji Surya Paloh. Pak Tarikan, ini Capres juga 14 Februari. Pada waktu yang sama dan tanggal yang sama juga pemilihan caleg DPR RI kabupaten dan kota. Bapak ya ikut caleg? Ya, saya di tahun 2024 nih Pak, saya ikut mencalonkan diri menjadi wakil masyarakat di Kabupaten Deli Serdang melalui Partai Nasdem. Nomornya partai itu nomor 5, saya berada nomor urut 2. Kalau bisa masyarakat terkhusus Dapil 3 ini, pilihlah saya untuk menjadi wakilnya di Kabupaten Deli Serdang. Jadi Bapak bukan yang pertama ya kalau jadi caleg ini? Saya sudah mencalonkan ini Pak, mengikuti pileg nih sudah 4 kali dengan ini. Tapi yang berhasil berapa kali Pak? Sekali. Sekali ya? Insya Allah sekali ini pasti berhasil. Insya Allah. Karena apa kunci Bapak sosialisasi ke masyarakat sehingga mungkin begitu yakin Bapak bahwa rakyat atau masyarakat atau calon konstituen akan mempercayakan suaranya sama Bapak? Pertama, saya ini laki-laki Pak. Jadi laki-laki biasanya kalau boleh menjadi pemimpin. Itu pertama. Keyakinan saya nih. Bukan berarti yang lain tidak. Kedua, saya ini sehat jasmani rohani yang pantas untuk mereka pilih. Jangan nggak sehat jasmaninya atau rohaninya nggak sehat, jangan dipilih. Nah itulah salah 2 saja Pak modal saya. Kalau saya ceritakan yang lain-lain kan tak baik. Cuman itu modal saya laki-laki, saya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya sehat jasmani dan rohani. Itu saya rasa modal utama masyarakat untuk memilih saya sebagai wakilnya di Kabupaten Deli Serdang. Apa program Bapak sama juga dengan calon presiden Anies ya, bahwa jika dia terpilih jadi presiden maka harga bahan sembako murah, lapangan kerja mudah dan biaya pendidikan terjangkau.
Saya telah selaku, karena saya pernah menjadi anggota DPR, Pak. Jadi saya paham bahwasannya program-program yang diberikan oleh Presiden akan diturunkan melalui Kepres. Kepres akan diturunkan ke Kemendagri, Kemendagri akan turun ke daerah. Jadi kita tinggal implementasikan di lapangan, terapkan di lapangan melalui peraturan daerah. Ya, harus kita dukung apa program Presiden kita untuk supaya membantu daripada masyarakat melalui peraturan daerah yang pro kepada masyarakat kecil. Oke Pak, sekarang apa sosialisasi Bapak? Karena begitu banyak pendatang baru dari caleg-caleg kita pun tak kenal. Bapak sebagai pemain lama, apa sebenarnya konsep Bapak untuk mengimbangi tenaga-tenaga baru yang baik dari partai yang sama atau partai yang berbeda? Terima kasih Bapak. Ini kan sebenarnya begini, ini kan memang demokrasi, pesta pemilu. Namanya kita berpesta setiap 5 tahun sekali ini, tentu ini kita semua berkompetisi mengambil hati dan pikiran masyarakat. Yang mana nanti masyarakat yang merasa bisa diwakili oleh calon tersebut, maka dialah yang bisa mewakili masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Saya tidak merasa dengan caleg-caleg yang lain itu kompetitor saya, bukan. Semua juga kawan, semua juga sahabat. Seperti kata Bapak Surya Paloh bahwasanya lawan kita yang sebenarnya itu bukan sesama caleg atau di luar daripada caleg atau partai yang lain. Lawan kita itu adalah kemiskinan dan kebodohan di Indonesia ini. Kita bukan lawan. Partai-partai lain, caleg-caleg lain bukan lawan saya. Bukan kita mau berlawan atau bermusuhan. Lawan kita sesungguhnya itu adalah kebodohan dan kemiskinan Republik ini. Nah, itu yang harus kita musuhi bersama-sama. Bapak sudah sosialisasi ke dapil Bapak lah ya? Ya, alhamdulillah 5 kecamatan, yaitu kecamatan Ya. Sibolangit, Dilitua, Biru-Biru, Namorambe, dan Patumbak ini kita sudah bersosialisasi. Dan alhamdulillah kelihatannya sambutan antusias masyarakat alhamdulillah agak baik. Cukup optimis saya tahun ini saya akan mewakili masyarakat di dapil saya. Pak udah yakin ya, andai kata nanti keyakinan Bapak itu meleset di hari pemilihan, bahwa KPU hitungannya meleset, bahwa apa yang diinginkan calon konstituen Bapak dengan Bapak sendiri, Bapak kurang suara, sehingga Bapak tidak atau bisa saja mungkin gagal duduk di situ. Apa kira-kira tanggapan Bapak? Ya, kalau soal saya tidak terpilih Pak, ini kalau menurut agama saya Islam, saya sudah lakukan. Saya sudah ikhtiar, saya sudah berdoa. Selebihnya tentu ini semua adalah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa mengatakan saya harus terpilih atau tidak. Yang penting saya sudah berikhtiar, berusaha, lalu saya berdoa, sisanya saya serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan, membawa hati dan pikiran masyarakat itu, membolak-balikkan hati masyarakat itu untuk memilih saya. Itu tidak ada saya kuasa. Penting saya berusaha, apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa perbuat, saya perbuat ke masyarakat. Sisanya itu Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya untuk wawancara. Terima kasih Pak.